Oke. Harusnya Dari lagi dulu Mbak. Aduh Tit. awal. Ada bocil. Oke, jadi gimana rasanya jadi artis cilik yang harus kerja dari kecil sampai sekarang? Pegang. Gimana rasanya? Nggak harus sih sebenarnya. Loh kok rasanya nggak harus? Rasakan sedih, senang. Oh, seneng sih. Tapi bingung juga kalau ditanya, soalnya lumayan masih kecil banget. Maksudnya mulai syuting tuh umur 2,5 tahun. Jadi ya seneng-seneng aja. Basically my whole life gitu loh aku sudah bekerja. Jadi nggak tahu kalau nggak bekerja gimana juga rasanya. Tapi so far senang. Kalau berarti so far seneng ya? Seneng sih gitu tadi katanya. Kalau sih biasanya ada tapinya. Tapi gue nggak mau ke situ. Aku nggak mau ke situ. Kapan kamu mulai sadar bahwa kehidupan yang kamu hidupi kerja dari kecil itu bukan hal yang normal? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah? Nggak maksudnya kayak kamu kan kerja nih sama orang-orang, ada yang gede, ada yang kecil juga ya, ada yang gede, ada yang kecil. Nah cuma kan begitu sekolah, teman-teman kamu nggak syuting gitu. Yeah. Itu kapan kamu sadar ya bahwa oh ternyata aku berbeda gitu? Mungkin kalau sadar dari SD kali ya, udah sadar. Cuman bukan kayak terus jadi kayak sedih karena nggak bisa ngapa-ngapain sama teman. Maksudnya ngerasa bisa-bisa aja gitu, tetap bisa main bareng. Justru kayaknya malah ngerasa kayak ternyata waktu gue kurang banyak tuh pas di SMA. Cuman bukannya baru sadar gitu, sadar sih udah lama. Di SMA tuh kayak banyak momen yang kayak misalnya nih pensi dulu kan gue Bulcup Bulungan Cup gitu, yang Bulcup tuh berapa hari akhirnya cuma bisa datang malam puncaknya aja gitu karena mau nonton Payung Teduh waktu itu. Tapi gitu jadinya momen-momen yang hari-hari sebelumnya tuh cuma bisa denger dari cerita-cerita temen aja gitu, kayak ada kejadian apa gitu, karena pas periode itu aku syuting sinetron stripping tiap hari. Apa tuh? Lupa gue judulnya, tapi aku mau bioan. Pokoknya kayak settingnya fairy tale gitu deh. Terus aku ingat pas aku ulang tahun, teman-teman SMA aku justru pada ke lokasi semua. Wah, kirain kamu dimusuhin. Enggak dong. Nah tapi itu yang membuatku tidak merasa tidak normal karena teman-temanku nggak ada yang memperlakukan aku sebagai gimana gitu. Gitu. Tapi kelakuan kamu kayak artis nggak dulu? Enggak, menurut lo kelakuan gue kayak artis nggak? Nggak tahu. Kan kamu yang sekarang sama yang dulu beda. Kata siapa? Asumsi. Enggak sih, sama aja. Enggak. So far tidak ada omongan atau perlakuan yang berbeda dari dulu dan sekarang. Ya gitu aja. Malah kebanyakan teman gue tuh lupa kalau gue artis, jadi kayak gitu. Oke. Tapi kayak balik lagi ke kerja dari kecil itu, makin kita tua makin berasa bahwa masa kecil tuh sangat membentuk kita sekarang. Misalnya kalau ada trauma, ngebentuk kita sekarang kayak gimana responsnya terhadap trauma itu, jadi our whole personality gitu kan. Ngerasa gitu nggak? Kayak ada nggak sesuatu yang lo rasakan pas kecil ketika bekerja sebagai child actress ini, yang kamu seneng juga ya, bukan dipaksa ya,
yang ngebentuk lo sampai sekarang? Itu baik positif dan negatif. Susah juga. Apa ya? Justru aku ngerasa karena aku kerja dari kecil, aku lebih cepat dewasa. Nggak tahu ya ini in terms of itu oke apa enggak gitu ya. Karena kan lebih sering ketemu orang baru. Terus dari kecil tuh udah terpapar ada sesuatu yang harus lo lakukan, lo bertanggung jawab gitu dengan kerja bareng orang. Jadi mungkin aku tuh sudah tua lebih cepat gitu daripada usia biologisnya gitu. Cuman menurutku itu oke, maksudnya malah bagus aja gitu. Maksudnya aku berempati lebih cepat kayaknya sama orang-orang. Kapan kamu menyadari itu dan konkretnya? Udah gede. Udah kalau ditanya gini. Kalau ini baru sadar ya. Waktu itu tuh nggak sadar ya. Nggak sadar. Gitu terus ya tapi gitu sih yang aku pernah bilang sama kamu juga nggak sih, kayak aku tuh ngerasa untungnya orang-orang dewasa di sekitarku tuh menjaga aku untuk tidak menjadi anak yang pengalaman hidupnya dan pergaulannya tuh melebihi usiaku yang sesungguhnya pada saat itu gitu. Jadi ya gue gaulnya nggak sama yang di atas gue kalau main gitu. Beneran narkoba ya. Amit sebelum balik enggak dong. Ya nah itu dia maksud aku, nggak kayak gitu, nggak kenal dunia malam. Iya. Gitu. Iya, soalnya nambahin gue baru tahu bahwa duitnya gede banget, Pak. Sinetron ya, gede banget. Jadi kalau nggak megang duit banyak tuh pas masih muda gitu. Apalagi kalau nggak dikontrol, nggak dimanage dengan baik tuh ya, bisa. Gitu, jadi, nah itu dia, gue nggak tahu kenapa juga ya. Maksudnya kayak banyak kan yang pas masih kecil tuh famous banget gitu di TV gitu. Maksudnya ini pas masih kecil, bahkan yang gue merasa pada saat itu umurnya tuh jauh lebih kecil daripada gue gitu. Tapi kayak apa nggak tahu apa karena tidak di manage dengan baik atau justru kaget pas masih kecil exposure terhadap dia sebesar itu gitu. Jadi kayak nggak tahu ya gitu apa justru itu membuat mereka stres dan kemudian jadi kayak ya udah gitu, aku mau hidup suka-suka aku, toh aku punya uang gitu, dan aku tidak suka sebenarnya. Mungkin itu asumsi gue ya gitu, gue nggak tahu yang lainnya gimana, cuman mungkin ada yang kayak gitu. Itu sih, cuman ya itu baik, itu positif lah ya tadi. Yang mana? Pengaruhnya jadi lebih cepat dewasa, lebih berempati gitu. Ada jeleknya nggak? Kan lu kerja kan stres ya? Iya guys, kerja stres kan, pasti ada pressure gitu. Aku nggak tahu apakah jadi aktris itu pressure-nya sama nggak kayak pressure di kantoran yang kayak mana report gitu, harus benar, salah KPI nggak achieve gitu, untung rugi performance gitu. Apakah kayak gitu atau kayak gimana? Kalaupun ada pressure-nya, dan berasa nggak pas waktu kecil? Enggak. Aduh, barusan kejedot dagu. Enggak. Nanti bunyi. Enggak, masalahnya pas aku masih kecil aku tuh nggak ngerti konsep kerja yang kayak aku tuh taunya ini cuman main. Ya maksudnya enggak, aku nggak merasa itu kerja sih. Kapan tahu itu kerja? Udah gedean, udah SMP? SMA, kuliah mungkin. SMA baru sadar, selama ini gue kerja gitu. Bahkan SMP aku nggak nge-consider itu. Candy kapan Candy? Candy SMP. SMP lu tiap hari. Coba dong describe rutin SMP lu. Di mana itu ditanam ya? Rutin SMP. Aduh, gue mau ngakak. Bentar. Rutin SMP itu aku di Tirta Marta SMP-nya. Rutinitas Pondok Indah. Rutinitas tiap harinya adalah jam 7 pagi masuk sekolah. Jam 7 pagi Kristen, sekolah Kristen. Disiplin berarti. Disiplin banget. Jam 7 pagi masuk. Dulu tuh di TM SMP tuh kayaknya pulang kayak 2:30 sore atau bahkan hampir jam 4 sore. Lama deh gitu.
Iya, tapi itu dia yang bikin sekolahnya menurut gue mantap, karena abis itu gue nggak perlu les-les sama sekali, udah beneran belajar gitu di sekolah. Jam 7 sampai taruhlah jam 3 lah ya gitu, jam 3 itu pulang langsung, itu masih dijemput supir, antar jemput supir. Pulang langsung ke lokasi syuting tuh biasanya dulu di daerah antara Cibubur atau Cipayung, aduh aku lupa nama daerahnya apa ya, situ-situlah. Candy nih. Candy gitu. Berarti Jadi jam 3:30 pulang. ya nyampe... jam 3:30 pulang, ya jam 4 lah gitu nyampe lokasi misalnya. Itu kan belum jam rush hour banget kan. Berarti dari jam 7 lu udah on ya, udah mas. Berarti bangun jam 6:30 masih bisa sih soalnya waktu itu. Terus udah syuting sampai malam, bahkan kadang-kadang sampai pagi. Jam berapa tuh? Malam jam berapa, pagi jam berapa? Biasanya jam 12 malam baru selesai. Terus pulang taruhlah jam 1 lah ya nyampe rumah. Itu kan juga tapi kayak kadang-kadang tuh dulu udah langsung pakai baju tidur. Di mana? Di mobil. Tidur, jadi bener-bener nyampe rumah tuh kayak cuma mindahin badan dari mobil ke kasur terus udah tidur gitu. Udah hapus makeup gitu-gitu biasanya. Jadi bener-bener masuk mobil tuh biasanya udah siap tidur. Berarti gak sempet main dong? Enggak, ya mainnya di lokasi sama pemain-pemain lain. Main apa? Ngobrol. SMP tuh 2000 berapa kamu? Aku 2008. Iya, kamu apa kuliah tuh? ya 2008 ya? Apa? Aku main Dota dulu SMA. Aku kalau game aku kayaknya enggak deh. Enggak main ya? Enggak, tapi aku inget MIRC, MSN. Aku dulu Ibadi. Lagi jadi di lokasi tuh kita tukeran ID Ibadi gitu. Siapa artis yang paling bacot di Ibadi dulu? Gak inget ya, tapi kan dulu Ibadinya teman-teman gue di lokasi aja nih, Mas, Kevin, Julio, siapa lagi ya? Gisela, Cindy dulu, Mila, gue sebenarnya ya paling Mila gitu. Yang paling berisik siapa ya? Lupa lagi. Gitu deh. Tadi aku mau mana ya? Negatif. Ya, keseharian. Nah, udah itu berulang. Gila. Dan ada hari-hari yang dimana mungkin pulangnya lebih pagi lagi, maksudnya bukan cuma di 12 malam, kayak bisa jam 3 pagi, kayak pernah ada masanya, tapi ini nggak sering ya, mungkin kayak sekali 2 kali dalam sepanjang produksi gitu. Anak-anak tuh pada pulang jam 5 pagi dan langsung pada sekolah lagi. Jadi kayak ya udah cuma 2 jam 7 tuh udah di lokasi lagi. Makanya dalam beberapa kali gue juga suka ketiduran di kelas. Terus ya ditegur guru, nggak ditegur gitu, kayak bangun, kayak cuci muka gitu, ke toilet, ya udah ke toilet cuci muka. Tapi ya itu ada momen-momen yang gue tahu guru gue nggak sengaja nggak bangunin gue karena tahu gitu. Cuman ya itu maksudnya sekolahku tuh nggak pernah ngasih kompensasi atau pengecualian nge-specialin aku tuh nggak pernah gitu. Jadi ya udah gitu, benar-benar kayak kalau ngantuk-ngantuk ke sekolah terus ternyata nggak bawa apa atau nggak ngerjain PR atau ya ulangan tiba-tiba jelek aja. Nggak sih ya, tapi kalau misalnya kalau dulu kan ada aturan kayak kalau sekolah Kristen suka kayak harus bawa perintilan apa, kayak kaos kakinya harus apa gitu. Itu kalau salah dikit dikena poin gitu. Itu sih. Nanti kalau poinnya udah berapa dipanggil orang tuanya gitu kan, males ya. Males. Gitu. Oke. Itu Candy tuh lagi puncak ketenaran. Lumayan lah. Itu pertama kalinya orang kayaknya tahu aku gitu. Nah, menarik nih. Aku nggak nonton Candy soalnya. Cupu memang. Iya. Nontonnya series ini, bajakan dari LimeWire. Itu seterkenal itu sampai kamu pernah cerita bahwa yang kenal kamu tuh ibu-ibunya. Sekarang ya. Iya, bawa anaknya, dek itu. Iya, itu gue inget banget di toilet. Citos. Bukan. Nutupin. Karena aku sadar kamera. Sorry. Itu aku ingat itu di toilet ini. Waktu itu lagi ada acara di Kemendikbud. Jadi di toilet, salah satu toiletnya Kemendikbud lah gitu.
acaranya ya melibatkan ibu-ibu dan anak-anak juga. Jadi makanya banyak ibu-ibu dan anak-anak. Lagi di toilet keluar bilik, ada ibu-ibu dan anaknya masuk, terus ibu-ibu langsung kayak, ya ampun, aku tuh nonton kamu pas aku masih gadis, dek foto dek gitu. Terus adiknya tuh kayak umur 3 tahun 4 tahun dan dia tuh cuman bengong liatin gue kayak, ini orang siapa gitu. Sedangkan nyokapnya dorong dia untuk mendekat ke aku dan foto bareng gitu. Jadi ya langsung, dan itu padahal aku kayak masih kuliah. Kayak gue belum tua-tua banget tapi kenapa yang ngajak yang mengenali gue adalah ibunya gitu. Menarik. Karena aku ngelihat artis sekarang itu followersnya pada banyak karena mereka naik di TV itu pas Instagram udah naik. Betul. Instagram udah naik, habis itu ya sekarang jadi TikTok gitu-gitu. Ada YouTube gitu-gitu. Jadi attention yang mereka punya itu di-convert jadi followers. Di-convert jadi duit. Nah, kamu kan waktu itu 2008 apa? Twitter, Facebook. Facebook, Friendster awal. Ya, kamu ngerasain kalau vape offline kan kayak gitu ya? Kayak terkenal itu gitu, vape offline. Tapi yang online-nya kayak gimana? Boleh ceritain nggak? Aku nggak tahu sih aku terkenal apa online. Tapi kalau offline berasa. Aku lumayan. Berasa nggak SMP waktu itu? Lumayan, karena aku ingat banget dulu. Jadi kan dulu ini nggak apa-apa kan nyebutin stasiun TV, nggak ada sponsor. Kan nggak ada yang nonton juga. Nggak, dulu itu ada masanya sinetronku kan tayang di RCTI kan. Apa nih? Candy, terus kemudian beberapa judul stripping lainnya tuh di RCTI semua, dan RCTI kan ya prime TV lah pada saat itu juga, mungkin sampai sekarang. Terus RCTI itu suka bikin tour. Jadi beberapa judul sinetron RCTI keliling kota pemain-pemainnya. Jadi aku ingat banget dulu aku mau BCL masih masih baru awal-awal mau nyanyi toh dia. Terus banyak deh gitu. Jadi kayak dibawa tuh judul Candy, judul apa ke kota-kota. Ngapain? Kayak jumpa fans gitu. Aku lupa sih, tapi abis itu acara ada panggung dan memang kayak ini tuh spesial judul-judul yang RCTI gitu. Dan itu ramai banget. Kayak wow gitu. Dan pada saat itu kita belum main sosial media ya gitu. Jadi kan kayak kita ngerasain, oh ternyata gini ya yang nonton kita di kota mana misalnya gitu. Terus ya kota mana gitu. Jadi rame. Terus yang aku pernah bilang sama kamu kan, yang dulu tuh aku merasakan privilege selalu punya kursi di Indonesian Idol. Demi apa? Iya. Kamu udah cerita. Jadi kayak sebenarnya nggak namaku spesifik, tapi kayak intinya ada reserve seat buat pemain RCTI. Maksudnya kayak judul dari PH ini tuh siapapun yang mau gitu bisa, boleh. Jadi dulu sering banget gue ke Balai Sarbini. Nonton yang season siapa? Aku paling aktif tuh season 2 sih, zamannya Mike Judika. Season 1 aku belum terlalu. Yang Delon Joy itu belum. Mas Kun season berikutnya kalau nggak salah. Itu masih kayak Mas Kun tuh agak-agak terakhir aku nonton deh. Monita itu aku masih. Mas Kun Monita kayak barengan deh. Itu. Cuman yang aku inget sih aku season 2 banget, karena itu aku sampai ke final 2 orang itu. Jadi offline terkenal banget ya? Lumayan. Online aku gak tahu terkenal apa. Nggak convert ya? Belum berjuta-juta followers ya. Tapi ada yang bisa kamu monetize gak dari situ? Dari offline, attention offline itu? Pada saat itu ya kan, kalau dulu kan mungkin gak bisa ngerti. Sekarang mungkin lo bisa menelaah, mempelajari gitu. Belum kebayang sih justru kalau offline gimana ya? Ya kalau dulu yang duitnya mah si RCTI-nya ya. Iya, yang bikin acara kan station. Tapi kamu diundang sama acara gitu nggak? Kan dapet duit tuh. Pernah beberapa kali. Ya itu lumayan sih. Iya, pas kayak gitu. Ya tapi kalau ngeliat sekarang online lebih gokil sih. Nyesel nggak? Sirik nggak?
Iya, jadi itu tiap hari kerja. 20 menit. Apa lagi yang mau kita omongin nih? Ada yang mau kamu ceritain nggak? Jadi nggak ada negatifnya ya tadi ya? Positif semua ya? Iya, nggak inget sih. Apa? Gokil. Ya paling ini dulu negatifnya ngantuk-ngantuk. Iya ngantuk ya ngantuk. Di sekolah ngantuk. Berhasil masuk 70 juga kan soalnya. Betul. Jadi secara akademis masih aman lah ya. Iya kayak capek ngantuk tapi kayaknya nggak pernah terbesit sekalipun pengen berhenti gitu sih. Habis kayak aku capek, aku nggak mau syuting lagi gitu, nggak pernah. Kayak seneng aja, cuman kayak ya udah ngantuk aja gitu. Nggak tahu juga kenapa. Oke. Gak seru ya. Kirain ada trauma-trauma yang bisa kita, wah kenapa tuh gitu. Ya udah kita ngomongin orang aja deh. Kita kasih break view dulu. Sambil aku mikir mau nanya apa lagi. Okay. Wow, bagus banget mataharinya. Wow. Halo. Kita masih di sini. Nyanyi dong yang biar ada musiknya. View-nya. Ini banyak burung merpati. Nyari makanan do itu. Reminder Capybara Cafe. What do you think is the difference? Menurut kamu bedanya apa dari dulu kamu ngartis sama sekarang ngartis? Gamenya berubah gak sih? Berubah sih menurutku. Berubah. Ya, tapi lagi-lagi ini mungkin tergantung orangnya ya gitu. Dingin ya? Aku Iya. pegangin dulu. Gak apa. Lagi-lagi mungkin tergantung situasi orangnya dan tapi menurutku overall berubah karena aku merasa ya adanya online tuh orang jadi ngerti banget mereka se-famous apa sih gitu. Kayak kalau dulu kan kita tahu siapa yang nonton kita, siapa yang tahu kita tuh kesempatannya tuh kayak cuman di jalan atau kayak di acara-acara tour gitu. Sedangkan kan kalau online tuh live gitu ya, maksudnya bisa seconds orang lihat lo di mana, orang bisa nge-like lo, bisa nge-komen gitu. Dan ya followers kan salah satu buktinya gitu ya, misalnya bahwa oh ternyata orang tuh tahu lo gitu. Jadi motivasinya menurutku juga jadi agak beda sih. Maksudnya kayak kalau ini aku diceritain berdasarkan yang salah satu asisten sutradara sinetron stripping yang aku pernah nggak sengaja ketemu lagi. Itu aku manggilnya Papandut. Moga-moga Papandut nonton gak ya? Soalnya dia bener sebenarnya kayak papa gitu, papanya semua anak-anak gitu. Ya intinya pernah ngobrol-ngobrol terus ya bilang kayak ya experience-nya beda gitu karena dulu tuh sama kalian, which means angkatan aku gitu, kayak aku tuh ngerasa semuanya masih punya motivasi yang purely memang mau acting dan mau serius depan kamera gitu. Kayak bukannya kita serius tua-tua banget di lokasi, ya enggak juga, maksudnya kadang-kadang bercanda-bercanda gitu. Cuman kita tuh masih yang beneran kalau udah di set ya nggak ada yang megang handphone gitu ya, karena memang apa yang urgent anyway kan pada saat itu gitu. Kayak nggak ada chat, paling cuman ibadi kan juga harus online dulu kan, kadang-kadang kita offline dulu ya, kalau nggak pulsanya habis. Masih iya kan, kalau nggak bisa lah kita online terus gitu. Jadi itu ya udah gitu, jadi main tapi kalau pas masuk set gitu-gitu udah. Dan kita merasa ya
kalaupun kita yang mengerti konsep bahwa kita kerja dan dibayar, ya kita tuh dibayarnya by this project gitu. Itu kan gitu. Nah, cuman kalau sekarang ya mungkin karena kesadaran bahwa ngeduitin tuh bisa dari mana aja, bisa dari online, bisa dari endorsement, bisa dari brand, bisa dari live atau apapun itu. Jadi kebanyakan katanya pemain sekarang tuh chronically online, bahkan di dalam set gitu. Jadi kayak bener-bener pas mau action baru handphonenya tuh ditaro gitu. Dan nggak tahu juga sih, tapi mungkin buat ya orang-orang yang cukup lama di industrinya tuh ya itu menarik atau aneh aja gitu fenomenanya, bahwa kok ini masih megang handphone ya gitu, atau mungkin di briefnya tuh sambil main handphone gitu. Sedangkan kayak kita dulu ya kok di brief aja gitu, lagi nggak megang apa-apa gitu. Tapi gitu, jadi kayak kesadaran bahwa di seconds yang sama lo bisa melakukan hal lain dan mungkin punya pendapatan lain tuh ada banget sekarang gitu. Kalau dulu tuh enggak, ya kita satu-satu gitu kayak. Ya cuma itu juga ya. Dan cuman itu gitu, karena kayak apa gitu. Paling ya mungkin dari judul sinetron tuh kita di hire sama buat iklan. Tapi kan udah juga, maksudnya kita taunya ya udah kapan syuting iklannya, selesai itu dibayar udah gitu. Habis itu balik lagi syuting aja gitu. Ya kalau sekarang harus hustle bener-bener di depan HP ya. Gitu kayak ya itu sih gitu. Jadi dulu tuh ya memori apapun tuh ya cuma ada di galeri kamera handphone aja. Tapi ya paling sesekali kalau sempat ngepost ke Facebook. Tapi ya kebanyakan nggak diapa-apain gitu, di handphone aja gitu. Itu sih kayaknya yang aku ngerasa. Kalau itu kan tadi gameplay lo sebagai aktor, aktris ya. Tapi kalau gameplay industrinya sendiri gimana? Kalau dulu kan setahu aku kamu di castingnya dari iklan dulu ya? Awalnya dilihat dari iklan, karena sering muncul di iklan terus dipanggil. Jadi ada prosesnya gitu ya. Nah kalau sekarang kan seiring tuntutan industri yang harus menghasilkan uang, jadi yang paling cepat dan paling realistis gitu adalah yang nge-cast yang followersnya banyak. Karena followersnya banyak, most likely mudah-mudahan convert ke jadi penonton bioskop. Make sense juga menurut gue. Ya strategically akan begitu gitu. Menurut kamu gimana tentang proses yang berubah ini terhadap industrinya? Ya benar sih, maksudnya nggak bisa dipungkirin gitu. Kayak ya bahkan aku termasuk yang mengalami bahwa aku bahkan tidak jadi diconsider ya. Jadi bukan buat bener-bener dipilih gitu, baru casting udah nggak diconsider ya. Karena ya itu aku pernah dibilang sama orang castingnya langsung depan mata aku kayak, ih kok followersnya cuma segini gitu. Itu kapan? Kalau nggak salah 2014 Sebelum ke CTH ini. Iya jauh. Tapi memang pada saat itu aku ganti akun kalau nggak salah. Jadi aku emang sempat ini tuh akun keduaku sebenarnya sekarang. IG. Karena ke-hack apa gimana gitu aku lupa. Terus kan pada saat itu I don't care, dan dulu juga followers gue belum sebanyak sekarang. Jadi kayak cuman berapa belas apa puluh ribu, 20-30 ribu. Jadi pas ganti ya udah ganti aja gitu. Toh aku bilang sama teman-temanku. Dan terus kayak waktu itu followerku baru 6 ribuan something. Terus kayak langsung kaget gitu orang castingnya. Terus aku kayak itu tuh titik pertama kayak aku ngerasa oh ya mereka beneran mengconsider ini banget ya di sosial media gitu, bahwa followersku dikit tuh langsung tidak dianggap untuk ya diconsider untuk main di filmnya gitu. Dan kayak di satu sisi aku ngeliat ya itu realistis buat para produser atau filmmaker mungkin yang secara bisnis pengen penontonnya banyak gitu. Maksudnya ya dua sisi sih, itu realistis. Tapi setauku sampai sekarang juga banyak teman-teman yang masih kesulitan juga untuk mendapatkan role karena itu, karena followersnya tidak banyak
yang ya padahal mereka ya aktor juga gitu. Itu sih. Tapi menurut kamu gimana? Apakah harusnya si aktor-aktor ini adapt? Kayak wah gue harus bikin konten juga untuk naikin followers gitu, atau bodo amat gue seniman, gue acting yang bagus aja orang pasti nanti nyari gue gitu. Ya mau nggak mau adapt sih, kecuali dia kaya banget. Kayak ya udahlah gitu. Mau nggak mau adapt sih, dan udah ada beberapa, ya aku termasuk juga kan bikin konten. Ada juga temenku yang bikin konten spesifik di TikTok dan somehow dia justru disapa sama orang karena konten TikToknya itu di luar karirnya sebagai aktris. Gitu. Jadi kayak oh ya ternyata emang mungkin itu salah satu cara untuk ngembangin akun juga kali ya gitu, atau presence lo di social media gitu. Jadi justru dia bikin di specific konten TikTok yang lucu memang gitu. Terus ya itu orang malah nyapa dia tuh di tengah jalan karena nonton si konten lucu ini. Siapa? Gitu. Naomi. Oh, Agnes, Naomi. Agnes. Bikin apa Agnes di TikTok? Di TikTok tuh dia lucu, dia suka bikin kayak plesetan gitu kalau orang-orang ngomong kayak aduh aku lupa gimana, nanti aku nggak lucu nyontoinnya. Oke, cek di TikTok. Gitu. Maksudnya itu salah satu cara sih buat ngembangin, dan ya suka nggak suka mau nggak mau kayaknya emang harus membesarkan itu sih. Tapi sama itu juga yang aku pernah diskus sama kamu ya, aku balikin ke kamu nih sekarang, kayak orang itu aktris gitu misalnya ya, apakah dia bikin konten yang maksudnya dia bikin konten biar audiensnya nambah itu cukup, atau ya itu harus menambah sisi bintangnya. Maksudnya bintang tuh kayak gimana? Ada contohnya nggak? Gimana ya ngejelasin perkataannya ya? Kan pokoknya kan ada orang bilang dia tuh aktris tapi dia juga bintang. Itu tuh yang aku... Contoh bintang tuh siapa? Siapa ya? Dian Sastro maybe. Tapi Kak Dian tuh karena ya, beliau juga udah lama ya, dan ADC kan tuh momentumnya titik balik perfilman Indonesia bahkan gitu ya. Jadi emang sejarah itu tuh salah satu titik sejarah gitu. Yang mungkin gini kali ya, ini aku sotoy, cuman bintang tuh kayak istilahnya kalau dia datang lo langsung nengok gitu, kayak there's an aura or presence-nya tuh yang bikin orang nengok, apakah secara fisik, apakah secara pembawaan, yang akhirnya tuh kayak gini. Ini mungkin cetek ya, jadi kayak gini, visually tuh wah gitu. Oke, aku tanya balik. Oke. Yang kamu bilang bintang, coba kamu list terus mereka itu yang kamu dalam list kamu yang bintang ini, mereka itu startnya dari film dulu atau dari creating content dulu? Kayak ada dua-duanya sih. Ada yang start memang di film, ada yang dari creating content dulu. Siapa? Yang dari creating content dulu siapa? Menurutku ya, Anya Geraldine. Dia udah punya bintangnya itu pas dia masih bikin konten doang. Menurutku iya. Jadi ada presence yang kayak makanya bikin orang tuh menarik gitu untuk mengikuti dia, yang kemudian juga membawa dia ke industri film gitu. Oke, kalau gitu, kalau dari perkataanmu tadi, berarti si bintang star factor ini bisa dibentuk dari film ataupun dari creating content. Asal tergantung orangnya. Iya nggak? Iya. Tergantung orangnya sendiri. Tadi kalau Kadian dari ADC, film, yang lain mungkin dari film juga. Tapi ada beberapa yang dari creating content juga bisa. Jadi pertanyaannya apa? Kalau bikin konten harus ya udah untuk naikin followers doang atau buat ngebentuk si star factor-nya juga? Iya, menurutmu? Ini asumsi pribadi, hipotesa pribadi. Menurutku kalau udah pemain,
kayaknya lebih gampang ngebentuk star factor-nya dari film. Karena asumsiku lagi, hipotesaku lagi, di film kan itu lu udah conditioned ya. Dari skenario, dari lighting, dari semua sinematografi udah ngebuat Polish lu gitu ya. udah polish untuk objektifnya, udah ngebuat lu jadi bintangnya gitu kan. Sedangkan untuk dari konten, menurutku difficultiesnya untuk ngebangun star factor tadi lebih susah. Menurutku ya, nggak semuanya bisa gitu. Mungkin ada yang uniquely qualified untuk bikin dari konten bisa ya, kayak tadi misalnya Anya gitu. Kev gimana Kev? Kev bintang sih. Kev bintang ya, Kev bintang dari Lukman RV. Lukman RV dari iya jadi Kak Kev itu star factornya dari bikin konten kan gitu. Tapi nggak semua. Dari sekian banyak, berapa banyak sih Kak Kev yang bisa kayak Kak Kev gitu? Iya. Mungkin karena ini juga kayak numbers game juga kali ya. Kalau film lu udah selected gitu. Lu harus audisi, harus apa segala macam. Kalau content creating, barriernya siapapun bisa jadi content creator gitu. Jadi mungkin dan siapapun audiens lo gitu. Dan siapapun juga audiens lo. Nah, jadi mungkin ya udah mungkin ini emang dari total populasi itu cuma sedikit yang emang punya star factor. Yang di film mungkin lebih banyak asumsiku, karena emang udah selected aja di audisi gitu. Sedangkan di content creator, karena semuanya bisa bikin, ya udah jadi kesannya jadi lebih sedikit aja. Asumsiku gitu ya. Tapi menurutku sih, ya coba bikin dua-duanya lah. Cuma susah pasti. Anjing, sorry jadi mikir. Iya gimana ya? Kalau kamu gimana? Balikin lagi. Iya, oke. Iya, oke. Tuh lihat tuh orang-orang mainan Apa sih bendera gede. latihan ya? Itu latihan buat ini. Cheerleader squad baseball. Jadi ngibar-ngibarin bendera gede gitu. I see. Kamu tahu nggak itu tim baseball apa? Tim baseball Osaka. Tapi biasanya itu high school. Kalau yang profesional? Kayaknya nggak ada yang sampai kayak gitu deh kayaknya ya. Terus tadi sampai mana ya? Sampai Kak Kev tadi kepikiran juga. Kamu pertanyaan terakhir ya itu, nanya apa bedanya dulu sama sekarang. Oh ya dulu sama sekarang terus jadi. Udah itu kan yang sekarang itu. Iya harus bikin. Harus chronically online. Iya mau nggak mau harus bikin online presence gitu. Terus kalau either lo kaya banget ya lo harus adapt. Iya. Harus adapt supaya masuk industri gitu kali ya. Terus masuk ke Kak Kev kan salah satu dari akan makin banyak nih dari creator masuk ke industri film. Kayak di Monster Pabrik Rambut. Tolong dong kasih komentar kayak tentang fenomena itu. Apapun. Menarik sih. Maksudnya di satu sisi kayak menarik banget karena ya itu orang jadinya tuh bisa dari manapun masuk ke industrinya gitu. Kalau dulu kan prosesnya tuh akan lewat casting dulu atau bahkan dulu zaman iklan dulu ya lewat agency dulu gitu. Kayak sekarang tuh bahkan bisa dipanggil directly dari director atau produser cuman karena ngeliat online, kayak nggak harus siapa kenal siapa dulu gitu ya. Jadi sebenarnya apalagi buat yang mau nyoba ke industrinya tuh ya bisa bikin sketch gitu. Harus sketch gitu atau menurut kamu apa gimana? Kalau Kev kan sketch. Mungkin sketch akan lebih jelas ya karena seenggaknya mungkin lebih bisa ditakar kayak ini orang bisa acting apa enggak gitu. Maksudnya kalau kontennya bentuknya lain kayak beauty atau apa ya bisa juga. Cuman mungkin orang masih akan coba casting dulu deh atau coba disuruh baca naskah dulu deh gitu karena belum bisa nih kebaca apakah orang ini bisa berdialog dengan baik apa enggak gitu. Sketch mungkin salah satunya sih gitu untuk kalau misalnya mau ke acting ya. Tapi Kak Kev bagus gak actingnya di Monster Pabrik Rambut? Nanti nonton sendirilah. Gokil. Wah harusnya
podcast ini disponsori oleh Palari. Ya. Buat promo. Apa nanti mau wawancara kakek sendiri 25? Takut malu Artis followersnya banyak. Justru rame jadinya videonya. Capek ya. Apa? Sekarang semuanya tuh harus online gitu loh. Kayak semua pekerjaan kayaknya. Nah iya, kalau dari profesimu gimana ya? Sama aja sih Maksudnya kayak. apakah iya, in order to get clients tuh ya, apakah agensinya yang harus dalam tanda kutip berkoar-koar, maksudnya kayak bikin konten chronically online, atau kamunya sebagai salah satu orang di dalamnya, atau ya dua-duanya emang harus jalan? Ideally dua-duanya harus jalan. Ideally ya sama. Okay. Jawaban paling idealnya sih itu. Cuma kebanyakan agensi kan resourcesnya terbatas, dan kalau ada resource juga pasti diarahinnya untuk bikin kerjaannya klien kan. Terus dari yang pernah nyoba, ternyata lebih gampang kalau naikin personal brand si either founder atau eksekutifnya dulu, dibandingkan naikin si agensinya gitu. Menurut gue agensi-agensi yang bisa naikin akunnya agensi sendiri keren banget sih menurut gue. Hebat banget. Berarti dia punya resources dan ada formula yang masuk juga untuk bisa naikin agensi itu. Karena kan secara natural orang mau follow orang kan. Kayak unless brandnya sangat-sangat relate atau kuat atau menarik banget buat kita, sulit untuk kita follow gitu. Gitu, tapi tetap aja formulanya sama kayak sama artis atau aktor gitu. Makin banyak attention ke lu, dan itu makin banyak attention yang ngeliatin lo, makin bagus. Berarti kesempatan makin gede. Cuma untuk nge-convertnya tetap lo bisa acting apa enggak. Kayak balik lagi, si agensinya ini bisa, ataupun bisnis ataupun apapun itu bisa deliver nggak apapun yang dia janjiin gitu. Gitu sih. Walaupun mungkin ada aktor yang Siapa ya, aku nggak tahu. Nah, maksudnya pasti ya kalau gue jadi produser atau yang punya film, wah ada nih followersnya banyak, mau jadiin figuran deh, nggak apa-apa deh gitu. Kan strategis aja, sah-sah aja. Selama dia juga mau, why not? Siapa tahu jadi, ya udah aku sekalian belajar gitu. Kok kamu kayak tadi mau nunjuk seseorang gitu sih? Gak ada. Aku asal bunyi aja yang nggak punya nama siapapun di sini. Oke. Sekian episode impromptu. Ada lagi yang mau diomongin nggak? Udah, belum kepikiran. Nanti deh, siapa tahu di episode berikutnya. Iya. Jadi podcast. Jadi series. Itu Mas Aryo sama Mbak Nucha aja. Oke. See you guys. Ini thank you. Ini Nara Mamanda dari Osaka. Live report from Osaka. Kita kasih view lagi. Kita kasih view. Ini ada kapal menyeberang. Wah, nyanyi lagi ya, biar ada musiknya lagi. Piu piu. Wow. Sama sih. Piu piu. Coba zoomnya cuma bisa segini. Oh payah, nggak deng, bagus Osmo. Bagus banget tapi ya mataharinya. Piu piu. Piu piu. Biar backsoundnya lampu merah Jepang. Si Kev berarti 2 tahun ya? Bikin, maksudnya sampai sebesar ini. Dia bilang ya. Iya. Nggak segampang itu juga berarti ya. Kalau mungkin orang-orang ngira, wah bikin sketch Bulan depan bisa kali nih. bisa kali. Kagak coy, 2 tahun dulu lu bikin terus-terusan, bisa kagak? Susah. Ih, Kok dia nggak follow sih? karena nggak di
mau dada lagi nggak? Tergantung orangnya dada apa enggak ya. Orangnya kali ini nggak dada. Oke, dadah.